Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hussein Abdi. Saya Laini Maulidi Rizky. Saya Sedi Kebunung Menjadi. Saya Nama. Saya Sisi Febrianti. Saya Di sini studi kasus yang ingin kami presentasikan adalah hukum perikatan kasus jual beli tanah. Yang pertama, pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan mengacu pada serangkaian aturan atau prinsip hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Kemudian, istilah perikatan mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut. Perikatan tercapai ketika dua belah pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu. Hukum perikatan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perikatan lebih luas dari hukum perjanjian karena perikatan ini tidak hanya lahir dari perjanjian, persetujuan, atau kontrak, namun juga lahir dari undang-undang. Unsur hukum perikatan. 1. Kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan atau persetujuan merupakan unsur mendasar dalam perikatan. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama tentang isi dan tujuan perikatan tersebut. Kesepakatan ini dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, tergantung pada hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kebebasan. Kebebasan untuk membuat perjanjian tanpa adanya tekanan atau ancaman. Prinsip ini menegaskan bahwa sahnya suatu perikatan harus berdasarkan pada kehendak bebas dari para pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, kemampuan hukum atau legal capacity. Para pihak yang terlibat dalam perikatan harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Mereka harus berada dalam kondisi hukum yang memungkinkan mereka untuk membuat komitmen seperti cukup umur dan tidak berada di bawah pengaruh zat yang merusak kesadaran. Kemudian yang keempat adalah objek yang jelas. Perikatan harus memiliki objek atau subjek yang jelas. Objek perikatan ini dapat berupa barang, jasa, atau hak tertentu yang dapat diidentifikasi secara jelas dan dapat dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang kelima ada pertimbangan. Pertimbangan adalah nilai atau sesuatu yang diberikan oleh setiap pihak sebagai imbalan atas perikatan yang mereka buat. Pertimbangan ini bisa berupa uang, barang, jasa, atau nilai ekonomi lainnya yang menjadi bukti bahwa setiap pihak mengharapkan keuntungan dari perikatan tersebut. Kemudian yang keenam adalah kesahihan hukum. Perikatan harus sah secara hukum yang berarti harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perikatan tersebut tidak boleh melanggar hukum yang mengatur kontrak atau bertentangan dengan moral dan etika yang diakui oleh hukum. Di sini ada sumber hukum perikatan. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan. Contohnya ketika dua pihak sepakat untuk menjual dan membeli suatu barang dengan harga tertentu, tapi sesuai dengan kesepakatan di awal. Kedua, ada perikatan yang timbul karena undang-undang, contohnya kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak. Kemudian ada asas-asas yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan berikat baik dan tidak melanggar ketertiban umum. Yang kedua, ada asas Pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan para pihak diwajibkan menghormati perjanjian dan melaksanakan karena perjanjian merupakan kehendak bebas para pihak. Yang ketiga, asas konsensualisme, yaitu yang terjadi saat adanya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian.
perikatan yang pertama menurut isi dari prestasinya. Ada perikatan positif dan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan positif yang memberi sesuatu atau berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan yang negatif, yaitu tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya ada perikatan sepintas, lalu, dan berkelanjutan. Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dalam waktu singkat dan tujuan perikatan telah tercapai. Sedangkan perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang prestasinya berkelanjutan untuk beberapa waktu seperti perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya ada perikatan alternatif, yaitu perikatan di mana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari beberapa prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. Dan selanjutnya ada perikatan fakulatif, yaitu perikatan yang hanya mempunyai satu objek prestasi. Debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi lain apabila prestasi semula tidak mungkin untuk dilakukan, seperti penyerahan beras diganti dengan penyerahan sejumlah uang. Selanjutnya ada perikatan yang dibagi dan tidak dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi tanpa mengurangi hakikat dari prestasi itu, seperti penyerahan beras. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah kebalikannya. Yang pertama menurut subjeknya. Ada perikatan tanggung menanggung, yaitu perikatan di mana debitur dan atau krediturnya terdiri dari beberapa orang. Yang selanjutnya ada perikatan pokok dan perikatan tambahan, yaitu perikatan pokok adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada perikatan yang lain, seperti perjanjian peminjaman uang. Sedangkan perikatan tambahan adalah perikatan yang tidak berdiri sendiri tapi bergantung pada perikatan pokok tadi, seperti perjanjian hak tanggungan atau asuransi. Yang kedua yaitu menurut masa berlaku dan berakhirnya. Ada perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Apabila perikatan lahir digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa maka disebut perikatan dengan syarat tangguh. Sedangkan perikatan yang berakhirnya digantungkan pada peristiwa itu disebut perikatan dengan syarat batal. Yang selanjutnya adalah perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan namun pasti terjadi, seperti perjanjian asuransi kematian. Yang keempat ada menurut undang-undang, yaitu ada perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan manasuka atau alternatif, perikatan tanggung menanggung, dan perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Manifestasi dan akibatnya dalam hukum perikatan. Manifestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji, default atau non-fulfillment atau breach of contract adalah suatu kondisi yang tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Manifestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan. Kesengajaan dan kelalaian. Konsekuensi yuridis dari manifestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang akan melakukan manifestasi. Bentuk-bentuk ataupun model manifestasi adalah manifestasi berupa tidak memenuhi prestasi, manifestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, manifestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Akibat manifestasi, gugatan ganti rugi. Pembelaan debitur. Pembelaan debitur yang dituduh manifestasi. Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman, bisa perorangan atau berusaha yang berutang dari lembaga pembiayaan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang tertentu. Adapun alasan yang Anda bisa gunakan untuk membela diri
bila dituduh atau dinyatakan ulang prestasi sebagai berikut. Pertama, mengajukan adanya keadaan maksa, overmatch. Menurut pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam keadaan memaksa atau overmatch, debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena keadaan ingkar janji timbul di luar kemauan atau kemampuan debitur. Pasal 1244 KUHP. Dua, mengajukan bahwa kreditor sendiri-sendirinya telah lalai execution non identity status. Oke, yang ketujuh, hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya hukum perikatan. Yang pertama, pembayaran. Jadi pembayaran itu tidak selalu pihak debitur yang membayar, tapi bisa juga pihak ketiga. Artinya, sebagai contoh nih, misalnya dia hutang aku misalnya 1 juta. Jadi dia ini tidak wajib bisa juga yang mamanya membayarkan kepadaku, tapi atas nama dia, jadi boleh saja melakukan pembayaran di pihak ketiga. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dalam penyimpanan atau penitipan di pengadilan negeri. Artinya di sini kita hendak bayar, tapi kreditor menolak pembayaran kita, jadi kita boleh menitip pembayarannya di pengadilan negeri. Yang ketiga, pembaruan utang. Artinya utang aku baru, utang yang lama dihapus diganti dengan yang baru, misalnya ojeknya yang baru, misalnya mobilnya diganti itu. Yang kedua, pembaruan debitur. Artinya debitur yang ditunjuk tuh yang baru dan yang lama itu dibebaskan dari utangnya. Yang ketiga yaitu pembaruan kreditor. Kreditor yang lama itu diganti yang hajar dan debiturnya dibebaskan. Yang keempat, penjumpaan utang atau kompensasi. Artinya di sini kita sama-sama berutang. Sebagai contoh nih, aku sama ketua berutang aku 1 juta, dan 10 hari kemudian aku berutang pulang, aku yang berutang pulang ketua 1 juta, kan sama-sama berutang tuh. Jadi itu menyebabkan hapusnya hukum perikatan. Yang kelima, pencampuran utang. Beda dengan yang keempat, pencampuran utang yang maksud ini, misalnya kalian berutang sama kalian untuk kuliah, misalnya selama 3 tahun 5 juta kan. Nah, selama kalian kuliah, mama kalian itu bangga dengan prestasi kalian, maka dengan mama kalian menghapuskan utang kalian. Jadi itu dianggap dapat menghapuskan utang kalian. Yang keenam, pembebasan utang. Jadi pembebasan utang bisa juga hapusnya hukum perikatan dengan syarat kreditur ikhlas. Artinya dia ikhlas membebaskan utangnya. Sebagai contoh, perusahaan nih ada karyawannya berutang dengan bosnya, tapi karyawannya tadi bergabi dengan semangat meningkatkan penjualan. Nah, bos yang baik tadi melunaskan utangnya, jadi dapat membebaskan utang dengan menghapuskan hukum perikatan. Yang ketujuh, musnahnya barang utang. Artinya di sini kalian membeli mobil dan kelamaan mobilnya itu meledak tanpa disadari oleh kalian. Nah, itu dapat menghapuskan hukum perikatan dengan syarat kalian tidak yang melakukannya. Yang ke-8, kebatalan atau pembatalan. Kebatalan ini dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, seperti dipaksa atau disetop, itu sebagai contoh, itu bisa dapat dapat menyebabkan hapusnya hukum perikatan. Yang 9, berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke-1 KUHP Perdata. Salah satu contohnya itu objek yang tidak jelas. Artinya dia kan berutang tapi objeknya itu tidak jelas, berarti itu dapat menyebabkan hapusnya hukum perikatan oleh pengadilan. Yang ke-10, lewatnya waktu. Mengapa lewatnya waktu dapat menghabiskan hukum perikatan? Karena lewatnya waktu, apabila tidak ada waktu, berarti kreditur itu malas-malasan menuntut pihak si debitur. Jadi pengadilan menentukan lewatnya waktu maksimal 30 tahun. Proses pencatatan untuk memecahkan studi kasus dan hukum perikatan. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, identifikasi semua dokumen dan yang terkait tanah termasuk bukti pembayaran agar tidak terjadinya kasus yang serupa. Yang kedua, verifikasi data, artinya bandingkan dan data pembayaran yang cetak-cetak dengan bukti pembayaran ada. Ketiga, audit internal, artinya kalian melakukan audit untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam data tersebut. 4, dokumentasi masalah. Catat semua ketidaksesuaian yang ditemukan dalam bentuk laporan yang jelas dan detail, termasuk data yang berdukung di depan. Kelima, penyelesaian masalah. Berikan rekomendasi untuk perbaikan seperti pembetulan catatan atau tindakan hukum jika diperlukan. Keenam, tindak lanjut. Pastikan bahwa perubahan yang didiskusikan, diimplementasikan dan catat semua langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir,
7. Meningkatkan sistem evaluasi dan perbaiki sistem pencatatan untuk mencegah masalah yang terjadi di masa depan. Proses contoh kasusnya, proses hukum perikatan perjanjian jual beli tanah di Kari korban bersama Jogja Incarnation Justicia ajukan keberatan. Bermula, nasib Abbas melihat keluarga Amau, Sudarusman dan Ibu Siti Irani, warga Menteri Zero, Yogyakarta. Dirinya berniat menjual tanah dan menjual tanah itu dibagikan untuk anak-anaknya sebagai warisan apabila Siti meninggal. 4. Namun, niatan itu kandas akibat oleh oknum nakal yang akan kami sebut sebagai T. Namun, kuasa hukum Thomas Nur Anayadi Dharma dari keluarga tersebut membeberkannya. Kliennya merasa dirugikan dengan kelakuan pihak pembeli tanah yang pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Artinya, dari pihak oknum nakal tadi tidak membayar dengan sesuai kesepakatan. Kasus ini bermula pada tanggal 22 November 2019 sebelum si Sudarusman meninggal bersama sang istri Siti Iriani telah sepakat menjual tanahnya kepada T yang merupakan seorang pembeli dengan masuk tanah yang dia akan beli akan dibangun rumah sampingan. Jadi teman-teman, kasus yang kami ambil yaitu kasus perjanjian jual beli tanah yang diingkari. Kenapa diingkari? Karena di sini Bapak almarhum Sudarusman itu menjual tanah yang berupa warisan yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Namun perjanjian yang diingkari yaitu perjanjian berupa pembayaran, di mana si pihak T ini meminta kemunduran waktu pembayaran dengan alasan perlu akses jalan untuk rumah yang dia membeli tanah itu untuk membuat rumah kaplingan, dan saat perjanjian ternyata dia melakukan pemunduran waktu untuk melakukan pembayaran karena alasan bahwa jalan yang untuk masuk ke rumahnya itu harus digeser, dan berakibat bahwa tanah milik Sudarusman ini kurang luas. Setelah permintaan itu, Sudarusman menyanggupi dengan melakukan pengurusan ke kantor kepala desa dan menyelesaikan surat tersebut di desa Tirtonirmolo. Setelah selesai, Sudarusman kembali menanyakan lagi pembayarannya seperti apa nih. Namun si T kembali meminta waktu, sehingga jadwal pembayaran menurut notaris itu berubah karena saat Sudarusman kembali melakukan realisasi pembayaran. Setelah ditanyakan lagi, ternyata si T kembali beralasan bahwa warga atau tetangga yang belum setuju, ada tetangga sekitar lahan tersebut gak setuju kalau ada perubahan luas lahan. Terus kembali dikabulkan oleh Sudarusman tentang warga atau tetangga yang dipermasalahkan oleh si T. Harapannya setelah Sudarusman menerima haknya berupa pembayaran atas tanah yang dijual, ternyata harapan T hancur seketika saat diketahui tanah itu telah penuh dan dipadati bangunan rumah yang dibangun oleh si T. Padahal perikatan jual beli tanah tersebut belum lunas karena T selalu mengulur-ulur waktu pembayaran. Setelah dilihat ke lokasi, ternyata T telah membangun rumah di atas tanah tersebut, padahal tanah tersebut belum selesai dibayar. Sampai hal tersebut telah disinyalirnya rumah yang dibangun atas lahan belum tersebut telah diperjualbelikan. Jadi rumah yang dibangun itu udah ada isinya, bukan baru bangunan, tapi sudah ada yang isi, udah ada yang nempatin, sudah ada yang bayar DP rumah itu. Sampai Sudarusman meninggal karena stroke, Sudarusman dan keluarganya belum mendapatkan realisasi pembayaran pelunasan dari si T. Yang seharusnya karena Sudarusman meninggal, seharusnya duit itu sudah diterima oleh anak-anak sebagai hak warisnya dari Sudarusman. Habis itu saat ini perkara antara almarhum Sudarusman dan T telah diberikan kepada pengadilan. Selanjutnya kuasa hukum dari Sudarusman melakukan pemasangan plakat
pada Jumat untuk menghimbau agar selanjutnya tidak ada yang memperjualbelikan atau meninggali rumah tersebut karena ada perjanjian yang belum sah atas tanah yang dibangun rumah tersebut. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan adanya uang prestasi dari pembeli atau si T yang tidak melunasi pembayaran tanah sesuai dengan perjanjian jual beli. Berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, pihak penjual atau Sudarusman dan keluarganya berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian karena pembeli melanggar ketentuan. Meskipun pembayaran belum lunas, dan tetap membangun di atas tanah tersebut yang melanggar perjanjian. Akibat uang prestasi ini, keluarga penjual atau keluarga Sudarusman menuntut pembatalan kontrak dan meminta pengosongan tanah agar tidak ada kerugian lebih lanjut pada pihak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.